Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa judulnya sangat sederhana ya, tetapi sebenarnya tidak begitu mudah mempraktekannya dan mungkin kesannya seperti di Perjanjian Lama, yaitu takut akan Tuhan. Jadi kita perlu memahami makna intrinsik dari takut akan Tuhan dalam ekonomi Allah ya. Jadi ini di dalam Perjanjian Lama ya, kita sering mendengar istilah ini, frase ini, takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan di sini ya perlu kita jelas ya. Ini bukan takut karena kita melakukan satu kesalahan, kita melakukan dosa terus kita takut kepada Allah ya. Bukan itu ya. Takut di sini juga bukan seperti waktu Adam di Taman Eden ketika dia berdosa, terus ketika mendengar suara Allah dia juga ketakutan. Bukan takut yang seperti itu. Takut akan Tuhan yang kita bicarakan ini adalah jauh lebih dalam ya. Ini adalah berbicara takutnya seorang yang mengasihi Tuhan. Dia takut akan Tuhan dari seorang yang mencari Tuhan ya. Kalau di Mazmur dikatakan bahwa takut yang di sini adalah takut seorang sahabat karib Tuhan ya. Jadi kita perlu takut kepada Tuhan tapi dalam takut yang kudus ya. Nah, coba kita masuki ya. Ada beberapa pemahaman ya yang perlu kita juga mungkin mendasari ya. Takut akan Tuhan itu berarti adalah kita percaya kepada Tuhan ya. Takut akan Tuhan adalah berarti kita bersandar kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan juga berarti kita menjunjung tinggi Dia. Berarti kita juga menghormati Dia ya. Takut akan Tuhan ya, kalau dalam Perjanjian Baru ya, itu sebenarnya adalah menempuh kehidupan beribadah. Yang dulu minggu lalu kita bahas menempuh kehidupan beribadah. Ibadah di sini godliness ya, berarti kita seperti Allah. Jadi takut akan Tuhan sebenarnya kita mengekspresikan Allah ya. Jadi dalam terminologi Perjanjian Baru ya, takut akan Tuhan yang kita sudah bacakan tadi di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 mengatakan karena kita sudah memiliki janji itu ya, kita perlu menguduskan diri kita. Supaya apa? Disempurnakan di dalam takut akan Tuhan. Kita menguduskan diri dari pencemaran duniawi ya, dari pencemaran dosa. Ini baru pencemaran harus dikuduskan ya. Jadi saudari, takut akan Tuhan dalam Perjanjian Baru mendorong kita untuk datang kepada Tuhan ya. Membuat kita bersatu dan berbaur dengan Tuhan. Membuat kita tidak mengandalkan diri kita ya. Makanya Tuhan sendiri ketika menjadi manusia, dia menjadi satu model ya, menjadi prototipe dalam takut akan Tuhan ini. Di Yesaya dikatakan pasal 11, Roh Tuhan ada padaku ya. Sehingga apa? Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan juga ada padaku ya. Jadi artinya kita pun memiliki roh takut akan Tuhan dan roh inilah sebenarnya yang membuat kita takut akan Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam diri Tuhan ya, ketika dia di muka bumi menempuh hidup kurang lebih 33,5 tahun, dia menunjukkan kepada kita ya, seorang manusia yang takut akan Allah ya. Seorang manusia yang sangat-sangat takut akan Allah ya. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri ya. Dia bertindak juga bukan dari diri sendiri ya. Dia melakukan kehendak Bapa, dia memuliakan Bapa ya. Masih ingat ya ketika Tuhan mau disalibkan ya, dia berkata kepada Bapa, kalau bisa cawan ini diambil daripadaku, tetapi bukan kehendakmu, biarlah kehendak Bapa yang terjadi ya. Jadi dia benar-benar mengutamakan Bapa ya. Dia benar-benar menghargai Allah. Inilah manusia yang didambakan Allah hari ini. Inilah yang Allah dambakan di atas diri kita. Kita menempuh kehidupan beribadah yaitu takut akan Allah ya. Ada beberapa poin ya mungkin yang perlu kita tekankan juga ya mengenai takut akan Allah ini ya. Jadi takut akan Allah sebenarnya percaya kepada Allah ya. Ini nggak mudah loh ya. Kita sering mengatakan kita percaya kepada Allah, tetapi dalam pengalaman kita tidak mengakui Allah ya. Jadi kita perlu percaya kepada Allah. Kita perlu mengandalkan Dia, berharap kepada Dia. Yeremia pasal 17 dikatakan ya, diberkatilah orang yang berharap kepada Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Allah ya. Dan apa hasilnya? Ya, dia tidak akan mengalami panas terik. Dia akan terus-menerus menghasilkan buah dan akarnya akan mencapai sumber air itu. Ya. Jadi saudari, mengandalkan Tuhan
percaya kepada Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan, ya, membuat kita menjadi orang yang diberkati. Saya rasa ayat ini bukan hanya berlaku untuk perkara rohani, juga berlaku untuk perkara materi, ya. Hari ini zaman pandemi, ya, di mana-mana boleh katakan banyak kekeringan, ya. Ekonomi kita lihat, ya, banyak susah, ya. Jadi memang benar-benar kita perlu percaya kepada Allah. Tapi kalau kita lihat janji-janji Tuhan ini, ya, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Allah, ya, hidupnya tidak akan mengalami panas terik, ya. Dia akan menghasilkan buah terus-menerus, ya. Daunnya tetap hijau. Kenapa? Karena dia mencapai akar itu. Tentunya kita berakar kepada Kristus, ya. Jadi ayat ini juga, ya, takut akan Tuhan ini juga kita bisa praktekkan hari ini supaya apa? Kita tidak begitu khawatir, ya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita memiliki Allah, ya, yang memperhatikan kita, ya. Di Yeremia pasal 32 juga dikatakan, ya, bahwa sebenarnya Tuhan ini menaruh takut akan Tuhan dalam diri kita. Ada tujuannya supaya kita datang kepada Dia, supaya kita tidak menjauhi Dia, ya. Jadi saudari, dalam perjanjian baru, ya, kita menempuh kehidupan beribadah adalah untuk mengekspresikan Allah. Tidak ada yang lain, ya. Jadi bukan seperti di perjanjian lama, ya. Kalau di perjanjian lama itu ketika Allah turun di Gunung Sinai, ya, bangsa Israel takut sekali, ya. Mereka melihat Allah yang begitu menakutkan, ya. Takut kita bukan seperti itu. Di perjanjian baru Allah itu di dalam kita, ya, satu dengan kita. Bahkan roh manusia Yesus yang telah menjadi roh pemberi hayat ini, ya, yang begitu takut kepada Allah itu juga bersatu dengan kita, ya. Ini akan menjaga kita, ya. Jadi saudari, kita perlu menghormati Allah. Amen. Kita perlu menjunjung Allah, ya. Jadi Tuhan, takut akan Tuhan adalah menghormati Allah, adalah menjunjung Allah. Bagaimana kita menjunjung Dia, ya? Berarti kita memberi Dia tempat yang utama. Dia menjadi kepala kita, ya. Amen. Setiap pagi waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada firman Tuhan. Kita berikan Dia waktu yang terbaik. Berarti ini menghormati Tuhan. Nah, orang yang bekerja, punya pendapatan, ya, punya uang, ya, itu adalah sumbernya dari Bapa. Kita harus mengakui Allah yang memberikan kepada kita. Karena itu kita bisa menghormati Bapa, ya, menghormati Allah dengan memberikan persembahan kita kepada Allah. Ya. Jadi banyak hal di dalam kehidupan kita bisa menghormati Dia, kita bisa menjunjung Dia, ya. Yang paling menghormati Dia adalah kita berjalan dalam jalan hayat ini, ya, menempuh jalan hayat. Apa itu? Bersatu dengan Allah, berbaur dengan Allah, kita menyangkal diri kita, menempuh jalan salib, menanggulangi watak kita, ya, supaya Allah semakin banyak Allah masuk ke dalam diri kita. Amen. Kita berjalan dalam jalan ini. Inilah menghormati Allah. Jadi kalau remaja menghormati Allah, jalanlah di jalan hayat, ya. Angkatan kerja menghormati Allah, jalanlah di jalan hayat. Bersatu dengan Dia, berbaur dengan Dia, dapatkan Dia, tempuhlah kehidupan beribadah, ya. Jadi kita bersyukur hari ini dalam pemulihan Tuhan, kita bisa melihat makna intrinsik dari takut akan Allah ini, ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan ekonomi Allah, ya. Ada banyak hal, ya, pahala yang didapatkan orang yang takut akan Allah. Ini perlu kita ketahui, ya. Yang pertama adalah ketika kita takut akan Allah, ya, kita makin dekat dengan Allah. Kita akan menjaga senyumnya Allah, ya. Kita akan memperhatikan Allah, ya. Dan kita tidak mungkin menyinggung Dia. Kenapa? Karena kita takut akan Dia, ya. Terus yang kedua, ya, ini juga penting. Tuhan akan memilihkan jalan buat kita. Jalan yang akan kita tempuh. Ya, tentunya jalan hayat, ya. Kita nggak perlu mencari-cari jalan, ya. Tapi karena kita takut akan Allah, Dia akan menunjukkan jalan kepada kita. Jalan yang harus kita tempuh, ya. Jadi Tuhan kita ini begitu sayang sama kita, ya. Makanya takut akan Allah itu, ya, Dia seperti Bapa. Dia sayang sama kita, Dia mengasihi kita, dan bahkan kasihnya itulah kasih setia. Sayangnya Dia adalah kasih sayang, ya. Seperti Bapa sayang sama anaknya, demikianlah Allah mengasihi orang yang takut akan Dia, ya. Amen. Terus apa lagi, ya, ketika kita takut akan Allah, ya, tadi seperti pohon yang ditanam di tepi air itu, ya, dia terus menerus menikmati kelimpahan hayat, ya, terus menerus menikmati penyaluran Allah. Kenapa? Karena dia satu dengan Allah, dia berbaur dengan Allah.
Jadi semakin kita takut akan Allah, ya, kita semakin diserupakan dengan Allah, kita menikmati kelimpahan Allah. Jadi banyak pahala ketika kita takut akan Allah. Ada lagi ya, di Mazmur dikatakan berhubungan dengan Raja Daud ya, menjadi tadi sahabat karib Allah. Jadi Tuhan memberikan wahyu ya kepada orang yang takut akan Allah. Jadi kalau hari ini kita ketika baca firman, datang kepada firman Tuhan, kita kurang menerima wahyu, kita bisa mengatakan bahwa kita mungkin kurang takut akan Allah. Jadi Allah ini ya memberikan wahyunya, memberikan perjanjiannya kepada sahabat karibnya, ya, kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Jadi banyak hal yang kita terima ketika kita takut akan Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat ini ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, semoga kita ini ya bisa menjadi orang yang takut akan Allah. Di ujungnya kitab Amsal ya, kita melihat dua aspek atau dua model orang yang takut akan Allah. Satu aspek dia adalah raja ya, yang satu aspek dia adalah perempuan yang cakap. Inilah satu orang, tetapi dua aspek atau dua model. Ketika kita takut akan Allah, puncaknya kita akan menjadi seorang raja ya, seperti bangsawan, seperti Tuhan kita. Bangsawan apa? Raja apa? Dia bisa mengendalikan dirinya, dia membatasi dirinya, dia berbicara bagi orang lain, dia memerintah. Ya, jadi bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi dia memerintah, dia mengendalikan dirinya. Nah, perempuan yang cakap adalah hamba yang bijaksana. Ya, satu aspek kita raja, satu aspek kita hamba yang bijaksana, perempuan yang cakap, yang bisa mengatur rumah tangganya, mengelola rumah tangganya, memberi makan pada waktunya. Ya, bukankah Tuhan mengatakan hamba yang bijaksana memberi domba-domba Tuhan makan pada waktunya. Ya, jadi saudari, ketika kita takut akan Tuhan sedemikian, puncaknya kita akan menjadi dua model ini. Kita menjadi seorang raja yang memerintah, ya. Kita juga menjadi seorang perempuan yang cakap yang mengurusi rumah tangga Allah, ya. Jadi saudari, semoga kita praktekkan ini di dalam penghidupan kita sehari-hari, ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, ya. Misalnya menggunakan waktu kita, ya, jangan tersembrono, ya. Jangan sembarangan, ya. Gak boleh sembarangan. Kenapa kita tidak sembrono? Kenapa kita tidak sembarangan? Karena kita takut akan Tuhan dalam menggunakan waktu kita, ya. Karena khususnya pandemi ini, ya, banyak orang mungkin waktunya terlalu banyak menurut dia, ya. Akhirnya karena terlalu banyak waktunya diambil oleh Satan. Nah, kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan, ya. Jadi dalam kata-kata kita juga, ya, dalam ucapan kita, ya, sebisa mungkin ada pengendalian, sama seperti raja, ya, dia mengendalikan pembicaranya, dia mengendalikan tindakannya. Ya. Jadi perlu sedemikian, ya. Terus juga dalam pengalaman kita, dalam hubungan kita dengan kaum saleh, perlu bermitra, perlu memperhatikan, perlu memberi makan orang lain. Ya, inilah perempuan yang cakap, inilah hamba yang bijaksana, ya, memberi makan pada waktunya. Amen. Nah, inilah keperluan kita hari ini. Ya, saya merasa diberkati ketika mendengar firman ini. Ya, takut akan Tuhan di dalam ekonomi Allah. Ada rasa takut yang kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ini menjaga kita. Ya. Semoga kita melihat ini ya, supaya kita makin mengasihi Tuhan kita. Yesus. Tuhan Yesus, amen. Tuhan Yesus, amen. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amen. Kami bisa nampak rasa takut yang kudus ini. Ya. Tuhan, biarlah kami bisa mempraktekannya. Amen. Supaya kami bisa menjadi raja ya Tuhan. Ya. Oh, menjadi bangsawan sepertimu. Amen. Supaya kami bisa menjadi perempuan bijaksana. Amen. Menjadi hamba yang bijaksana. Amen. Yang mengurusi rumah tangga Allah. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Biarlah kami bisa menjadi kesaksian-Mu. Saudari Solo Raya ya Tuhan. Amen. Semakin banyak saudara yang takut akan Dikau. Ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Dapatkan kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau. Amin. Yang hanya percaya kepada Dikau. Amin. Oh Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya. Ya. Yang hidup di Tuhan di aliran air sungai hayat-Mu. Amin. Oh, tidak pernah mengalami kekeringan dan kekurangan. Amin. Kau terus memelihara kami. Amin. Dapatkan kami menempuh penghidupan yang takut akan Dikau. Amin. Setiap saat beribadah kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.